Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hurnisa, NPM 19751009. Saya dari program studi D3 Agribisnis semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan beserta contohnya yang ada di lingkungan sekitar saya. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni SPMEP. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik juga merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi, siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik yang ada di sekitar saya yaitu contohnya adalah lampu penerangan jalan. Dapat dikatakan bahwa lampu penerangan jalan adalah barang publik karena tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Konsumsi seseorang tidak membuat sinar lampu habis sehingga tidak tersedia bagi orang lain. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga dapat dikatakan sebagai barang publik karena secara umum cahaya matahari tidak dapat dibatasi siapapun penggunanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya pengertian dari eksternalitas. Eksternalitas atau externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seseorang pelaku ekonomi mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi yang lain. Nah, apa saja sih contoh eksternalitas itu? Contoh eksternalitas dibagi menjadi dua macam, yaitu negatif dan positif. Nah, eksternalitas negatif ini merupakan aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk. Sedangkan eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Sama seperti eksternalitas negatif. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produksi atau jasa. Nah, untuk contoh eksternalitas positif dan negatif sendiri, yaitu di sini saya mengambil contoh polusi udara. Dampak yang disebabkan oleh polusi udara ini yaitu produksi dan distribusi barang dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan bangunan seperti hujan asam, serta menimbulkan penyakit pernafasan dan penyakit kulit bagi penduduk sekitar. Polusi udara memiliki dampak besar yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. Nah, solusi atau upaya penanganan dari dampak negatif polusi udara tersebut yaitu penggunaan nuklir sebagai salah satu cara untuk menangani pencemaran udara. Seperti yang dijelaskan oleh laman Badan Tenaga Nuklir Nasional atau disingkat sebagai BATAN. Teknologi nuklir dapat menjadi energi bersih selain dari sumber energi terbarukan. Teknik nuklir dapat dipakai dalam mengidentifikasi karakter dan sumber pencemaran udara. Nah, untuk eksternalitas positif ini sendiri, saya mengambil contoh yaitu seseorang yang sedang mengenyam di pendidikan tinggi. Nah, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan produktivitas, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan inovasi. Nah, yang terakhir, pengertian dari hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Selanjutnya, contoh dari hak kepemilikan ini, saya mengambil contoh yang pertama yaitu surat pernyataan kepemilikan tanah. Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah,
baik pihak pertama, pihak kedua, dan semua saksi menyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta segala sesuatu. Bahwa pernyataan ini disaksikan oleh 2 orang saksi yang dikenal. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu kepemilikan atas barang yang sudah dibeli, atas benda dari pemberian seseorang atau sebagainya. Dan kepemilikan boleh melakukan tindakan apapun pada barang tersebut, karena barang tersebut sudah menjadi hak miliknya. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.